Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti observasi. Jadi Bapak Ibu semua nanti akan saya observasi praktek kinerja. Ya. Kebetulan saya mengambil jadwal itu tanggal 19 Maret 19 Maret pas hari Rabu ini. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 19 Maret. Bapak Ibu semua, mari kita melakukan observasi sebagai tindak lanjut dari diskusi. Ya, kemarin kita sudah merancang diskusi awal semester ini sampai sekarang setiap hari Sabtu. Alhamdulillah diskusi itu sudah berjalan lancar. Tapi kadang-kadang ada hari Sabtu yang ditinggal, ya tidak apa-apa lah. Yang penting lancar, intinya itu sudah sampai diskusi semua kelas, semua guru ya sudah saya diskusikan. Nah, hasilnya ini akan saya tanyakan pada Bapak Ibu semua setelah diskusi kemarin ya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu semua memberi masukan pada sekolah ya. Kontribusi pada sekolah tentang pembelajaran ya. Jadi tentang perencanaan pembelajaran nanti Bapak Ibu memberi kontribusi semua lah, nanti kita simpulkan kemudian kita tindak lanjuti besok ya. Jadi setelah kita diskusi kemarin kan saya datang ke kelas masing-masing. Sekarang tinggal Bapak Ibu memberikan masukan untuk dalam perencanaan pembelajaran. Apakah sudah siap semua Bapak Ibu? Ya, coba bebas tunjuk jari. Bebas saja Pak, gimana? Bebas ya. Oh ya, masih ada kurang guru ini karena maaf itu Pak Faruk ya, guru kelas 4 itu kemarin kan anaknya masih di rumah sakit jadi belum sembuh, jadi tidak bisa hadir ya. Nah ini untuk guru kelas 5 juga membantu ikut juga, tapi membantu membuat video ya, sambil membuat video sambil mengikuti observasi, tidak apa ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk yang pertama masukan dari guru mana dulu? Oh ya, dari guru kelas 6. Ini saya mau minta jam tambahan Pak. Seperti kemarin saya sudah melaksanakan di jam 0, tapi nanti untuk setelah Lebaran mengadakan les lagi setelah pulang sekolah Pak, untuk jam tambahan agar dibantu guru kelas tinggi Pak yang lainnya bisa membantu pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya saya butuh bantuan les mata pelajaran yang lain, saya akan minta kelas 5 ataupun guru kelas 4 agar merencanakan les dengan butuh bantuan yang guru kelas. Kan materinya kalau kelas 6 kan ada dari materi kelas 4, kelas 5 serta kelas 6 ya Pak ya. Itu kan gabungan dari itu. Nah, saya itu minta bantuan untuk les Pak. Jadi jangan saya saja. Iya. Mungkin kayak Mbak Tika atau ahli matematika atau ahli IPA bisa untuk membantu saya di jam tambahan seperti itu Pak. Terus serta itu Pak yang untuk pendaftaran pembuatan ijazah akte itu masih satu anak yang kurang Pak, belum mempunyai akte. Saya sudah menghubungi orang tuanya tapi susah ditemui Pak orang tuanya karena orang tuanya di Jakarta Pak. Ini Pak. Dan itu bagaimana masukannya agar terselesai bisa punya akte itu bagaimana Pak? Solusinya bagaimana? Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Tapi semuanya nanti terlalu banyak. Lebih baik kita tanggapi langsung, kalau ada pendapat atau masukan kita tanggapi gitu ya. Terima kasih. Ini saya tanggapi ini untuk guru kelas 6 ya. Meminta untuk perencanaan pembelajaran yaitu les, penambahan pelajaran itu saya setuju karena semakin sini pada umumnya bukan hanya sini, kemampuan siswa itu untuk menyerap mata pelajaran itu kurang. Jadi nanti habis hari raya kita les ya, tapi tolong dibantu guru kelas 4 dan kelas 5 karena materinya mencakup guru kelas 4 materi kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti dibantu mengeles ya. Masalah anggaran nanti dibicarakan lah oleh Bendahara Bos. Kemudian
nanti jadwal kita buat, nanti akan saya buat jadwal. Nah semuanya nanti yang berkepentingan atau yang di situ berperan ya nanti ditaati lah ya. Jika ada izin ya memberikan tahu dulu sehingga ada guru yang lain yang mengisi atau ijolan jadwal gitu. Kemudian untuk akte, nah ini sudah kelas 6 akte belum jadi ya. Padahal kemarin orang tuanya juga sudah kesini ya, Bapak Ibu ya, Bu itu Bu Tri, kemarin orang tuanya sini kan. Bukan orang tua wali ya. Iya, Bapak gede ya, Pak adenya kesini dan ternyata orang tuanya dimintai untuk membuat akte kan kesulitan ya. Ini nanti akan saya sampaikan pada Bu KWK ya atau mungkin pihak dinas bagaimana caranya, maksudnya kalau tidak ada akte kelahiran apakah anak bisa mengikuti ujian atau tidak, apa harus dengan akte kelahiran atau dengan surat yang lain. Masalahnya kalau dengan akte kelahiran anak ini kasihan tidak bisa mengikuti ujian. Jadi nanti akan saya tindak lanjuti konfirmasi atau konsultasi dengan Ibu KWK atau pihak lain yang istilahnya berkenan gitu. Itu ya. Nanti cepatnya ya. Ini dari kelas 6 sudah. Sekarang dari mana lagi coba? PAI ya, Pak. Oh ini dari PAI ya. Masalah pembelajaran PAI biasanya kan sudah terbiasa ada pembiasaan setiap hari Rabu dari kelas 1 sampai kelas 6 di luar kelas. Ya di luar kelas, tapi saya minta tidak hanya di luar kelas saja setiap pagi. Kalau hari-hari biasa, hari-hari yang tidak ada pembiasaan PAI, saya mohon pada guru-guru kelas apabila sudah masuk kelas, ya pertama harus berdoa dulu, kemudian membaca surat-surat pendek ya paling tidak 4 surat seperti itu agar terbiasa dan hafal. Nah di samping itu dalam pembiasaan di luar kelas yang setiap pagi dilaksanakan atau setiap hari Rabu dilaksanakan itu inginnya ditambah dengan bacaan-bacaan sholat. Tidak hanya surat-surat pendek saja, biar anak tahu bagaimana caranya sholat dan bagaimana bacaan-bacaan sholat itu sudah terbiasa sehingga anak-anak bisa sholat sendiri. Kalau tidak ada imam tidak batal sholat, tidak gagal sholat maksudnya, seperti itu Pak. PAI, ini saya sangat setuju. Jadi walaupun kita sudah pembiasaan setiap hari ya, setiap hari Rabu maksudnya, itu membaca surat-surat pendek juz amanya. Tapi untuk meningkatkan ya lebih cepat meningkat atau biar lebih fasih ya tajwidnya biasanya. Itu selain pada pembiasaan juga nanti di dalam kelas ini Bapak Ibu guru semua ya sampai kelas 6 nanti di dalam kelas diberi juga membaca surat pendek lagi ya selain tadi pembiasaan khusus 5-10 menit ya di kelas masuk mau pelajaran juga iya, jadi nanti akan lebih cepat ahli atau lebih cepat bisa membaca dengan baik dan fasih dengan tajwidnya. Kemudian tidak lupa itu tadi bacaan sholat sehingga anak lulus dari SD ini tidak diragukan lagi bisa melaksanakan sholat sendiri ataupun sholat berjamaah dengan bacaan yang benar. Terima kasih ya Bu. Ini merupakan masukan pembelajaran juga ya. Jadi terima kasih, nanti kita agendakan. Barangkali ada yang lain, pasti ada kan harus. Ya. Coba mas yang lain. Dulu. Pak Ali apa Bu Pur dulu? Dari kelas 1 Iya. mohon maaf itu anak-anak kan terlalu aktif nih Pak. Iya. Kalau di dalam kelas anak-anak selalu ramai sehingga memperlambat untuk penyerapan pembelajaran di kelas. Saya mohon ada masukan untuk perbaikan pembelajaran karena anak-anak terus terang baru 40% yang bisa membaca Pak. Ini udah semester 2 karena saya kesulitan khususnya anak laki-laki itu
senang berkelahi. Diatur itu susah banget tuh. Jadi mohon untuk ada strategi pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang tepat agar bisa menguasai kelas dengan anak-anak yang terlalu aktif, khususnya untuk anak yang pintar. Terima kasih. Masukannya berarti menandakan ingin ibu guru selalu ingin memajukan siswanya, kelasnya ya. Iya. Jadi memang benar Bu, kelas 1 saya lihat juga rame ya. Untuk itu ini kan ada tip yang dengan itu ya. Nah, pernah dulu dipakai, tapi kadang-kadang tidak ya. Sekarang memanfaatkan salon aktif tadi yang dengan itu ya untuk mengajar sehingga suaranya, volumenya bisa didengar oleh siswa lebih paham atau lebih bisa menyerap pengetahuan atau materi pelajaran. Kemudian jangan lupa ini ditata kembali ruangannya, masuknya ruangannya kan kadang-kadang sing bener kalau bener, para bener, diatur bagaimana caranya biar kondusif lah. Iya, itu pengaturan tempat itu juga sangat penting itu. Kemudian hal-hal yang lain juga, hal-hal yang menarik. Guru bisa memberikan hal-hal yang lebih menarik, misalnya dengan cerita atau misalnya memberi tulah atau memberi istilah mau memarahi tapi dengan cerita yang baik itu. Jadi biar anaknya tidak begitu. Saya kira itu. Kemudian kita tidak ngerti ya. Ini masukan yang bagus sehingga kelas 1 nanti akan kelas yang lebih top. Kita untuk selanjutnya kelas berapa? Kelas 5 apa? Iya. Baik, saya dari kelas 2. Ya. Mohon untuk memberikan masukan. Di kelas 5 ini kan materinya sangat banyak dan kompleks Pak. Mungkin lebih diperbanyak jam intensitas waktunya agar penyerapan materinya pun lebih banyak dan lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Lalu pemilihan metode pembelajaran dan model pembelajaran juga perlu diperhatikan karena semakin banyak materi yang kompleks maka tingkat kebosanan anak-anak pun meningkat. Oleh karena itu sebagai guru mungkin nanti akan memilih atau memilah lagi model serta strategi pembelajaran yang lebih menarik dan mempunyai daya tarik siswa untuk belajar, gitu Pak. Iya. Itu saja, ya, ada lagi? Saja. Terima kasih. Nah ini saya menganggap yang namanya kelas 5 itu kelas yang paling penting. Mengapa? Karena setelah kelas 5 kelas 6. Kelas 6 adalah kelas ujian ya, yang menentukan prestasi ya. Prestasinya nantinya akan ke SMP. Dan di kelas 5 itu kelas yang paling penuh mata pelajarannya, maksudnya full di situ. Untuk itu untuk memperbanyak waktu ya bisa ditambahi dengan les atau tambahan pelajaran di luar pelajaran tidak apa-apa. Nanti saya izinkan, kemudian jika butuh dana ya nanti hubungannya dengan bos lah, bendahara. Kemudian metode ini kita tingkatkan ya, nanti kita diskusikan lagi setelah observasi ini. Kita ada waktu untuk diskusi lagi untuk meningkatkan pembelajaran siswa yang hubungannya dengan metode, kemudian model pembelajaran itu perlu ya ditingkatkan lagi ya. Maksudnya metode yang tepat ya untuk pembelajaran apa, mata pelajaran apa gitu kan. Kemudian model pembelajarannya juga harus tepat. Nah ini kita tidak berhenti saja di sini observasi, tapi nanti kita tindak lanjuti, diskusi lagi, membahas hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti untuk meningkatkan pembelajaran siswa gitu. Begitu ya Bu guru kelas 5. Iya. Iya Pak, makasih. Iya. Selanjutnya Kelas 3 kan banyak yang belum bisa membaca dan berhitung. Jadi kalau bisa sekolah itu mempersiapkan materi atau sarananya. Jadi sering dilatih agar anak itu bisa membaca dan berhitung. Ya. sudah. Sudah. Oh iya, kali kelas 3
kelas 3 itu terakhir dari kelas rendah, maksudnya begitu kelas 4 kan istilahnya mendapatkan mapel yang kompleks. Mulai mapel yang kompleks itu kelas 4 ya. Berarti membaca itu harus utama. Oleh karena itu harus ditingkatkan kemampuan membacanya. Ini butuh materi atau butuh sarana ya. Jadi nanti SD juga kita carilah sarana apa yang dibutuhkan. Yang penting yang tidak mahal-mahal misalnya, yang murah, intinya bisa digunakan untuk meningkatkan anak membaca. Dengan membaca lancar, mempelajari pengetahuan dari mata pelajaran itu sangat mudah. Itu terima kasih sekali masukan dari guru kelas 3. Nanti kita bersama-sama menyikapi ya, terutama bos, bendara, lagi-lagi bendara ya. Terima kasih. Pak Kepala Sekolah Pak Nurdianto, untuk kelas 2 ya kurang lebih sama dengan kelas 3 tadi. Ada sedikit kendalanya itu di peserta didik. Antara lain anaknya itu kurang semangat, istilahnya dalam belajar khususnya membaca itu kurang. Ada beberapa anak yang membacanya kurang lancar, ada juga yang menulisnya kurang lancar atau rajin dan sebagainya itu. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu khusus untuk kelas 2, nanti saya yang istilahnya bertanggung jawab di kelas 2, ya nanti saya bertahap akan berusaha agar yang anak yang kurang-kurang tadi mudah-mudahan ada perkembangan untuk lebih bisa membaca dan menulisnya. Itu antara lain, Pak. Terima kasih. Hanya itu? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ini memang perlu kelas 2 juga dari kelas 1 yang pertama bisa membaca ya. Kelas 2 memperlancar. Ini perlu banyak membaca dari buku-buku misalnya ya. Walaupun di sini perpustakaannya kurang lengkap, perpustakaannya tempatnya saja tidak ada ya. Tapi buku-buku masih banyak, itu bisa digunakan untuk anak kelas 2 memperlancar membaca. Jadi kemudian kadang-kadang kita melatih membaca juga diselingi dengan hal-hal nyanyian dan sebagainya sehingga menarik. Kemudian jika menarik itu kan nanti anak semangat belajar dan ini membaca lagi. Intinya kita tingkatkan dengan banyak membaca di kelas 2 agar bacanya lebih lancar ya. Baiklah, itu saja ya. Apa ada lagi? Nah, untuk kelas 4 tadi, di kelas 4 memang ini hari ini tidak berangkat karena anaknya masih di rumah sakit. Tapi tadi titip pesan, katanya siswa-siswa saya kelas 4 nanti akan saya beri ditambah intensitasnya tentang tanya jawab, diskusi dan lain-lain Pak. Untuk memahami mata pelajaran itu saya terima itu seperti itu. Kemudian dari guru olahraga, kebetulan guru olahraga hari ini bukan di sini ya, di SD 3 Pegilingan ya, sehingga tidak bawa lah. Tapi sudah pesan kemarin yaitu menginginkan sarana. Jadi untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar olahraga, menginginkan tambahan sarana karena sarana olahraga masih kurang. Kemarin sudah ada rerengannya. Ya nanti kalau ini belum dimasukkan dalam RKS, nanti ya tahun depan ya Bu, ya RKS apa RKS? RKS. RKS itu nanti dimasukkan kebutuhan olahraga. Kira-kira sudah lengkap semua ya ini ya. Ada tambahan lagi yang barangkali ada tambahan yang penting. Iya, tambahan lagi nih guru PI. Biasanya ya, kalau yang sudah itu untuk ya tidak hanya saya saja, semua kelas kalau masuk kan anak-anak biarlah membacanya lancar, dikasih waktu 15 menit untuk membaca dulu. Silahkan dibaca apa saja yang buku ada di depannya seperti itu. Oh iya, baik itu ya. 15 menit untuk membaca. Nanti kalau sudah 15 menit membaca, kita kasih materi. Seperti itu. Oh iya, bagus itu guru kelas 2 itu dengarkan lagi usulan dari ini. Guru PAI ya, itu seperti itu.
Kira-kira sudah ya. Ini observasi ini sudah, ini berarti saya sudah mengobservasi walaupun lewat tanya jawab juga tidak apa-apa ya. Karena sudah didiskusikan setiap hari Sabtu. Untuk itu nanti hasil ini akan saya rangkum ya nanti sebagai acuan untuk tindak lanjut dari observasi ini untuk meningkatkan perencanaan pembelajaran. Saya kira itu saja ya. Ada tambahan lagi lain-lain? Kalau tidak ada, nanti kita tutup. Saya tutup nanti kembali ke kelas masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Itu ya Ibu Bapak ya. Ya demikianlah, terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam mengikuti observasi perencanaan pembelajaran saya ya. Nanti kita tindak lanjuti untuk meningkatkan prestasi siswa kita masing-masing. Saya kira itu, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, observasi ini selesai, saya tutup. Terima kasih.